ini ada sahabat kita juga nih di ujung telepon dari Bandung, dari ITB begitu, Pak Hernawan Mahfudz. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hernawan Mahfudz. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hernawan, sedianya sih kita kalau bisa kopi darat ya Pak Hernawan ya. Cuman sayangnya ini waktu juga yang belum mempertemukan kita secara langsung. Pak, soal reklamasi Pak, ada catatan dari Bapak? Kalau tadi kita mendengarkan Pak Alan nih dari IPB, bagaimana dari ITB sendiri? Baik Pak, terima kasih Pak Arif. Pak Alan, Assalamualaikum Pak Alan. Waalaikumsalam Pak. Berjumpa nih di On Air ini, difasilitasi oleh Iman, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di darat. Yang pertama Pak Arif ya, jadi pada dasarnya reklamasi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi reklamasi memang harus jalan dengan revitalisasi juga. Dan yang saya ketahui sebetulnya di reklamasi Jakarta itu juga sudah bersamaan juga dengan revitalisasinya. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan kalau memang reklamasi itu harus juga diikuti dengan revitalisasi. Dan sebetulnya reklamasi itu bisa positif dan negatif tergantung kondisi lokasinya, ya kan. Misalnya karena kita mau reklamasi di pantai selatan Jabar yang ada gunanya kan, lautnya dalam dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan masalah, saya bidang saya di sumber daya air, sehingga saya coba fokus masalah bahwa apakah benar sih reklamasi itu menyebabkan banjir di Jakarta. Nah, yang pertama mesti kita ketahui dulu mengenai bagaimana terjadinya banjir di Jakarta. Itu kita mulai dari memahami sistem tata air di Jakarta, sama dari mana sumber air penyebab banjir di Jakarta tersebut. Ya, jadi penyebab sumber air yang masuk ke Jakarta itu ada dua daerahnya, yaitu dari hulu yang di luar Jakarta, seperti di Bogor, Depok dan sebagainya itu di luar wilayah Jakarta, dan yang jatuh dari Jakarta itu sendiri. Nah, yang di luar Jakarta itu pasti sungai yang tersebut lalu terus mengalir ke arah hilir, ya. Berikutnya juga yang dari yang di atas, jadi wilayah Jakarta sendiri itu masuk ke saluran-saluran yang dibangun oleh pemerintah DKI, baik PHB, saluran mikro dan sebagainya, masuk ke sungai utama dan masuk ke langsung bergerak ke arah hilir. Nah, masalahnya di hilir atau pantai Jakarta tersebut dipengaruhi pasang surut. Apalagi sekarang, kalau kita bicara 20 tahun yang lalu, mungkin pengaruh pasang surut sangat kecil. Karena tanah di utara Jakarta belum turun sampai seperti sekarang. Dari tahun 75 sampai sekarang itu turun di Jakarta, di utara itu kurang lebih sekitar hampir 2 meter lebih. Oke. Itu dari data yang kita peroleh dari penelitian dari rekan kami di geodesi. Ya. Di turun Jakarta udah 2 meter lebih ya di utara Pak. Kalau Bapak coba jalan-jalan aja sekarang ya, kalau Bapak jalan-jalan ke Ciliwung Gunung Sahari, ya kan, pada saat sore menjelang malam atau pagi, ya kan, itu saluran Ciliwung Gunung Sahari itu penuh Pak. Padahal nggak ada hujan, nggak ada aliran dari apa namanya, dari hulu. Artinya apa tuh? Artinya sebagian penampang saluran sungai di Jakarta itu, ya kan, sudah diisi oleh air laut. Akibat apa? Akibat pasang surut tersebut. Penetrasinya ke arah apa namanya, hulu sungai. Saya pernah coba cek ya di daerah Angke itu pasang surutnya sudah sampai ke Season City Pak. Itu udah berapa kilo bisa saya ukur itu 8 kiloan kali atau 10 kilo. Jadi sudah sampai situ penetrasi pasang surut tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya muara sungai tempat buangnya air apa namanya ini hujan itu udah terisi oleh air laut, ya air bisa dari kemana? Ya istilahnya ke bendung lah, ya kan? Pak Hernawan. Ya. Boleh nggak saya pertanyaan saya dari analisa Anda, penjelasan Anda, kalau muaranya itu sudah berdiri bangunan-bangunan raksasa, dampaknya gimana dong Pak? Nah, kan muara tidak dibangun, muara kan terbuka Pak, muara sungai. Jadi dibangun kan daratannya, bukan muaranya. Oke. Makanya lebarnya harus dijaga nantinya. Jadi harus ada sepadan sungai, sepadan pantai. Orang bangun boleh, tapi tidak boleh di sepadan sungai, tidak boleh sepadan pantai. Itu ada maksudnya. Kaitan dengan tadi floodplain dan sebagainya, ya kan? Jadi itu, ya. Nah, makin parahnya lagi Pak, kalau kita tahu kan sekarang itu subsidinya cukup besar di Jakarta. Jadi makin turun pantai utara Jakarta, ya makin jauh penetrasi pasang surutnya, makin tidak bisa keluar air itu sendiri gitu, air hujannya. Itu adalah dari sudut apa namanya sumber air, teknik sumber air dari Zulika yang saya kebetulan di bidang saya. Baik. Oke, nah sekarang bagaimana kita kaitkan dengan reklamasi? Nah, justru reklamasi menahan, paling nggak mengurangi penetrasi pasang surut tersebut Pak, gitu loh.
Logikanya begitu, Pak? Hello? Logikanya seperti itu, bisa mengurangi dan memaintain gitu maksudnya. Pasang surut dari laut masuk ke hulu, Pak. Dari hilir masuk ke hulu. Jadi ketahan. Memang ada naik di dalam muara. Dari hasil pertemuan teman-teman dari UGM itu kurang lebih sekitar 10 cm, 17 cm dari hasil simulasinya, ya kan? Muka air di muaranya, karena menjadi landai muka airnya. Tapi penetrasinya cukup ketarik. Katakanlah kalau tidak ada itu menjadi 10 kilo, mungkin dengan adanya dengan ada reklamasi menjadi cuma 8 kilo atau 9 kilo. 1 kilo tersebut itu terisi oleh air volume air hujan. Jadi itu memang berbeda pada saat kalau alirannya sempurna. Kalau aliran sempurna bakat, tidak ada gunanya reklamasi. Kalau udah aliran sempurna, pantainya pasti baik. Baik, Gitu. Pak Hernawan Mahfud. Terima kasih Bapak sudah memberikan paparan yang cukup komprehensif ya untuk Apa Kabar Indonesia ya. Iya. Untuk Mas Alan? Kita masih lanjutkan lagi di segmen berikutnya ya, tapi ya. Kami akan kembali saat lagi.